Udah, kamu nggak perlu lanjutin ceritanya. Kalau memang masa lalu kamu begitu pedih buat kamu. Tapi kamu harus tahu, kamu harus tahu siapa aku. Kamu harus tahu perempuan yang kamu mau nikahin ini kayak apa masa lalunya. Iya, aku ngerti. Tapi aku juga nggak mau bikin kamu jadi sedih dengan mengingat-ingat masa lalu itu. Ya masa lalu ya udahlah, biar aja berlalu. Nggak perlu kita ungkit-ungkit lagi kan? Enggak. Kamu mesti tahu, kamu tuh calon suami aku loh. Masa kamu nggak kenal sama calon istrinya sendiri sih? Aku terusin ya. Silahkan. Kayak yang tadi aku bilang, psikiater aku itu namanya Dr. Fahmi. Ya karena kita sering ketemu karena jadwal konseling, aku juga nggak nyangka, tahu-tahu ternyata dia tuh nyimpen rasa sama aku. Jadi dia jatuh cinta sama aku gitu. Sementara aku nganggep dia ya cuma sekedar dokter konseling aja gitu kan, sebagai psikiater aja. Ya ternyata diam-diam di belakang aku juga, Oji itu jodohin aku sama dokter Fahmi ini. Ya karena basicnya memang Oji tuh benci banget sama namanya Raihan. Jadi dia jodohin sama Fahmi. Ya aku yang saat itu lagi stres berat, lagi gila lah bisa dibilang. Gak tau kenapa tiba-tiba mutusin begitu aja untuk nikah sama Fahmi. Jadi begitu dilamar aku iya aja gitu, tanpa punya rasa sedikit pun sebenarnya sama Fahmi waktu itu. Tapi pernikahan aku sama Fahmi juga nggak mulus-mulus amat sih. Sempat berantakan juga karena kita lama nggak dikarenain anak. Bahkan Fahmi sempat divonis mandul, dan itu benar-benar bikin dia frustasi berat, bikin dia stres, dan lagi-lagi aku jadi korban KDRT karena dia frustasi. Akhirnya dia jatuh sakit yang cukup parah. Tapi justru karena sakit itulah Bang Fahmi berubah jadi sosok yang baik, nggak pernah marah-marah. Justru disitulah aku mulai menemukan yang namanya cinta, yang namanya sayang sama Bang Fahmi itu pada saat dia sakit. Aku turut berduka. Bahkan demi merawat Bang Fahmi, aku rela ninggalin semua pekerjaan aku, semua perusahaan aku, sampai perusahaan aku bangkrut. Karena gimana caranya biar Bang Fahmi sembuh. Karena disitulah aku baru menemukan namanya kebahagiaan rumah tangga tuh di situ. Tapi justru dia malah sakit. Tapi kamu tahu, usaha yang udah aku lakuin tuh semuanya sia-sia. Bang Fahmi akhirnya meninggal karena divonis kanker otak stadium 4. Dan tragisnya lagi, dia meninggal justru pada saat aku ngabarin dia kalau akhirnya aku hamil anak dia yang udah lama dia tunggu-tunggu banget. Anak ini kasihan Naura. Udah lahirnya prematur, terus lahir nggak ditungguin lagi sama bapaknya. Aku betul-betul ikut berduka. Dan aku minta maaf kalau aku jadi membuat kamu cerita tentang masa lalu kamu. Aku minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Justru aku malah lega. Aku lega banget.
biar aku bisa ceritain ini semua ke kamu. Karena yang tadi aku bilang, bagaimanapun juga kamu harus tahu. Kamu harus tahu semuanya biar ini semua tuh nggak jadi rahasia. Karena kita bentar lagi kan jadi suami istri, nggak boleh ada rahasia. Kamu harus tahu kenapa aku jadi janda 3 kali. Karena selama ini janda 3 kali itu selalu konotasinya jelek. Kamu harus tahu yang sebenarnya. Makasih ya, Rom. Kamu udah mau ceritain semuanya sama aku. Dan itu betul-betul membuat aku jadi semakin yakin. Aku semakin yakin untuk menikahi kamu. Serius? Kamu nggak ilfil? Tapi aku malu banget. Ini tuh nikah yang keempat buat aku. Kalau dibikin, ya bisa dibilang umur udah bangkotan, nikah keempat pula kayaknya. Gimana gitu? Gitu dong. Kan kita hadapinnya sama-sama. Jadi gimana menurut kamu kalau aku punya ide pernikahan kita itu bikin di rumah aja? Ya sederhana aja lah, kita panggil penghulu ke rumah, disaksiin sama keluarga terdekat, sama saudara-saudara, sama temen-temen. Gitu aja. Kamu mau nggak? Oke. Kamu setuju kalau gitu? Kayaknya emang itu yang terbaik deh. Romla. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ri. Lagi di mana, Ri? Gue di rumah. Kenapa, Rom? Lo ada di mana sekarang? Lagi di mobil, lagi di jalan. By the way, gue pengen ngundang lo nih. Undang apaan? Ngundang apa ya? Gini, maksud gue gini. Kalau lu besok kagak sibuk, lo datang ke rumah gue ya. Makan-makan lah ya? Ya, bisa dibilang gitu sih. Sekalian gue pengen ngobrol sama lu soal rencana pernikahan gue. Hah? Bener nih? Lo serius nih? Mau bener-bener nikah? Ya insya Allah, Ri. Setelah gue pikir-pikir lagi kan, kedua anak gue itu kan butuh figur seorang bapak ya, Ri ya. Dan kayaknya gue sudah nemuin orang yang tepat gitu loh. Ya mudah-mudahan aja feeling gue ini amit-amit deh, jangan sampai salah ya. Ya jadi gue mutusin untuk menikah lagi ini bukan karena gue mau ngapus status janda gue cepet-cepet, enggak. Ini semua demi anak-anak gue, Ri. Iya, Rom, ya Allah, gue seneng banget dengernya. Akhirnya lo menikah juga. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, besok makan siangnya jam berapa? Ya kan tadi lu nanya nih undangan apa, undangan makan-makan. Gue jawab iye, ya berarti makan siang lah, masa makan subuh. Iya, insya Allah gue dateng. Apa sih yang gak buat lo? Alhamdulillah, thank you banget ya Ri, gue tunggu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Aku ya Mang Adindaryama gembira sekali habis dapat telepon dari Bu Romla ya. Iya Bang, alhamdulillah Romla akan segera melangsungkan pernikahannya. Alhamdulillah. Ini baru berita spektakuler namanya. Iya, tadi Romla juga ngundang saya Bang ke rumahnya untuk makan siang, sekalian membicarakan tentang rencana pernikahannya. Saya segera akan buat konsep pernikahannya sekarang dan besok saya akan kasih ke Romla. Tapi ngomong-ngomong abang diajak enggak? Tadi ngajak abang nggak ya? Lupa Bang, nggak tahu deh.
abang diajak apa enggak. Tapi kayaknya saya doang. Adinda, kalau aku tak diajak, aku nyusul sendiri. Masa aku tak diajak makan siang? Emang enak makan sendiri, makan siang? Kurang spektakuler lah, ya kan? Iya bang, ntar lewat pintu belakang ya bang. Wah, jangan. Rob, yes. Ternyata nih, Aki Daud itu masih kuat ya semangatnya. Emang tadi jalannya sampai kemana sih? Ya nggak jauh sih, cuma sampai ujung kampung Duku. Oh gitu, ya iyalah Aki. Gini-gini nih, Aki ini jawara. Tiap hari olahraga. Walaupun udah tua kayak gini, ya insya Allah udah masih sehat. Ya. Bener Rob, alhamdulillah. Biar kata gue ompong, kulit gue ada keriput, tapi tetap alhamdulillah gue masih sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Ayo, tenang dari situ, ngomongnya jadi kiper sini. Ayo, Ya. Lagi. Udah nggak apa-apa, Ki, udah nggak apa-apa, biar Doni aja yang ngambil bolanya. Iya. Bi, kalau yang Umi lihat, kayaknya apa yang Abi, Emak, dan Poro dia gambarin tentang Doni, kayaknya jauh banget deh, Bi. Tapi terus terang aja ya Mia, Abi itu belum yakin. Ya siapa tahu Doni itu menutupi sifat aslinya, alias dia memanipulatif keadaan. Ya kan? Jangan sampai kita terbuai. Ngelabuin gimana sih, Bi, maksudnya? Ya, terbuai karena sifat manipulatifnya Doni. Ya kita terpancing, percaya sama dia, dan dia bisa bebas melakukan apa aja. Oh, maksudnya kita tuh dibuat terbuai gitu sama dia. Iya. Ya pokoknya sekarang deh, gini aja deh. Pokoknya sekarang kita harus hati-hati. Ya tetap waspada aja dengan Doni. Iya sih, Bi, tapi emang apa sih yang udah Doni lakuin waktu dulu sampai kayaknya Abi tuh udah hilang banget kepercayaannya sama dia. Ya Umi sih bukannya apa-apa ya, Bi, ya. Maksudnya ada Doni di sini juga Umi takutnya nanti malah jadi fitnah, Bi. Ya gini aja deh Umi, pokoknya kita harus siap-siap. Insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Abi juga akan cari cara untuk menyelesaikan semua masalah. Ya udah deh. Aduh, jauh banget tadi bolanya ke sana. Ayo main lagi. Ini gue dia mau bawa sampah sini. Oh iya udah, Umi bawa sampai. Tenang kesini, Aduh, lagi. Umi, Mbah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Abah tumben, Bah. Pagi-pagi udah jalan-jalan? Rum, itu sepupunya Romi masih nginep di sini. Masih, Bah. Sampai kapan? Iya, Rom juga nggak tahu sih. Tapi nanti Bang Robi mau bilang kok sama dia lebih baik tinggal di rumah Porodi aja. Bagus tuh kok begitu, daripada di sini. Khawatir apa? Rom, kamu sibuk nggak hari ini? Enggak, Umi. Kenapa emangnya? Ya udah, ikut Umi aja yuk sama Abah yuk. Itu lihat-lihat minimarketnya Abah. Yuk. Boleh. Ya udah, Rom bilang dulu sama Bang Robi ya. Bilangin sama Robi mau ikut juga nggak sekalian? Rame-rame ya. Ya, tunggu sini ya. Iya, tunggu ya Umi ya, Bah ya. Model yang lain. Cepetan. Nih, Yang ini nih, Fah. Ini, save dulu. Soalnya Bang Icam tuh suka banget sama modelnya. Ya apaan sih Bang? Ini kan model Eropa. Nggak cocok banget buat daerah tropis kayak gini. Mana ukurannya gede banget lagi. Ya emangnya kenapa sih, Fah? Ya kan kita nggak ngambil semua model lah, ambil aja terasnya. Ya Viva ngerti Bang. Tapi ini tuh nggak cocok banget sama model minimalis yang baru kita pilih tadi. Yaudah deh, mendingan gambarnya nih yang ini disimpan dulu ya. Masalah dipakai nggak dipakai nanti aja. Iya tapi jelek banget, nggak cocok. Yang ini aja nih. Cocok lah, orang terasnya bagus. Ini lagi pada ngapain sih? Ini Beh, lagi ngeliat-ngeliat model rumah yang bakal kita tiru nanti. Kalau Viva milih yang mana? Nih, kalau Viva sih yang ini Beh, minimalis. Kan jadinya simple tapi nggak ketinggalan zaman. Lo, Sam? Yang ini, Be. Nih, mana ya? Ntar lu. Udah lu save belum, Pak? Ah, nih, Be. Model campuran, ada gaya Eropanya. Kan kelihatan kokoh jadinya. Tapi kan nggak cocok, Bang. Pak, tadi kan udah gue bilang. Ya kita nggak ngambil semuanya, misalkan terasnya. Ntar dulu, nih tiang-tiangnya kan bagus-bagus. Ayo coba digeser lagi tadi. Bang Viva? Bukan, sebelahnya lagi. Yang ini nih. Nah, itu tuh pas. Kalau Babe sukanya yang itu, modelnya klasik. Pas kalau dibangun di kampung Mari. Oh iya, Nyak. Kan yang membeli tanahnya emak.
Ya kali aja gitu kita bisa pinjem uang buat ngebangun rumahnya juga. Kagak bisa begitu dong Viva. Itu kan nanti uangnya kita kasih ke Rodia. Dia kan ahli warisnya dari si Sulam. Oh gitu ya Be. Yaudahnya Be, Bang, Viva ke kamar dulu ya. Iya. Jom, mendingan kita langsung aja deh bangun rumah itu pakai uang pinjaman dari Po. Aduh, Bang. Kalau Encum pikir-pikir, jadi nggak enak sama Mpok. Mendingan kita sabar aja dulu deh. Terus kita nabung lagi. Ntar kan kalau udah ngumpul, walaupun sedikit, kita bisa tuh uangnya buat ngebangun. Jadi pakai uang Mpok juga nggak terlalu banyak. Sam, itu Viva ngapain ke dalam dulu? Biasanya bareng berangkatnya. Ya mungkin Viva pengen sholat duha dulu kali Be. Soalnya Be, belakangan ini bisa melihat Viva rajin banget Be sholat duhanya. Alhamdulillah. Artinya anak Babe semua ikut ngedoain supaya rezekinya banyak. Amin, amin. Be, yang Eropa Be. Klasik. Ya, gak lama lagi mimpi Abah bakal terwujud loh. Abah bakal punya banyak minum rakyat. Alhamdulillah. Apa Memunah ikut bangga ya sama prestasi Bang Haji yang bisa mengembangkan usaha yang dulu dirintis bersama? Mudah-mudahan aja lu demen dah. Oh ya Umi, kira-kira butuh waktu berapa lama lagi sampai HM-HM yang cabang kedua ini dibuka Umi? Insya Allah sih kalau menurut Umi 5 bulan lagi deh Rum. Mudah-mudahan kelar, doain ya. Insya Allah. Apa nggak bisa dipercepat lagi? 5 bulan kan lumayan lama itu. Ya bisa aja sih aja Bang, kalau misalnya manajemennya bagus. Bisa kok. Ya maunya sih lebih cepat, namanya juga usaha. Takutnya ntar pesaing-pesaing lain buka duluan di sini. Repot dah. Nanti kita lihat dulu yuk ke dalam yuk. Ayolah kita masuk yuk. Kita lihat yuk. Hai Allah, kami datang